Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatin bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim irzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ya'ashirna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin thumma al-fatiha kitab Imam Ahmad ibn Atha'illah syuruha Qiyasah bin Umar Darat thumma ila hadratil walid Habib Abdullah bin Musil Abbas nafa'ana Allah bihim bi ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala, sampai hikmah yang ke-83. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Allah mengetahui bahwa engkau tidak bisa bersabar ingin menyaksikan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memperlihatkan kepadamu
apa-apa yang asli buatan Allah. Ini makna terjemahnya. Allah itu mengetahui tentang keadaannya orang-orang yang mahabbah, yang di hatinya itu begitu cinta kepada Allah. Orang yang senantiasa memperhatikan tentang kebaikan-kebaikannya Allah. Orang yang senantiasa memperhatikan bahwa dirinya itu ciptaannya Allah. Maka mereka yang demikian banget kepengennya ketemu sama Allah. Allah tahu gitu loh. Ada hamba-hambanya yang cinta kepadanya, yang kepengen ketemu sama Allah. Ya ada juga hamba-hamba yang semrawut kayak kita yang boro-boro mau ketemu sama Allah gitu loh. Kalau hamba-hamba yang muqarrabin, orang-orang yang kelasnya kelas dirinya itu perhatiannya penuh kepada Allah, yang dilihat itu hanya kerinduan untuk ketemu sama Allah. Jadi ketemu sama orang, ketemu sama zat yang maha pengasih, ketemu sama zat yang selama ini baik sama dirinya, ketemu sama zat yang dia diciptakan, diopeni, diurusi. Ini zatnya kayak apa? Maka orang-orang yang muqarrab ini rindu ketemu sama Allah. Nah Allah tahu orang-orang yang begitu gitu loh. Orang-orang yang rindu ketemu sama Allah. Yang orang-orang itu tidak sabar ingin melihat langsung kepada Allah secara zahir. Nah, kalau ada orang yang nggak pengen ketemu Allah ini, mungkin kalau kamu pegang jidatnya mungkin anget gitu loh maksudnya. Kayak ginilah, ente ini tiap hari nih kamu dikasih rumah, pagi diantar nasi uduk habis kamu dianterin rokok, siang dikasih duit cepek nasi padang, malam dikasih lagi nasi kebuli, besok lagi duit cepek nasi, terus tiap hari dikasih. Ente nggak pengen ketemu sama yang ngasih gitu? Alah bodo amat lah, yang penting saya dapat makanannya. Itu ente pegang mungkin anget kepalanya gitu loh. Kalau ada orang kok nggak pengen ketemu sama yang ngasih kebaikan sama dia. Nah Allah tahu orang-orang yang merindukan dirinya, yang pengen secara langsung zahir ketemu sama Allah. Dan Allah tahu hal itu akan menjadi Allah tahu tentang kerinduan-kerinduan itu, maka Allah jadikan kita suatu jalan. Allah beri kita jalan untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan untuk sementara kamu dikasih bebungah. Tahu nggak bebungah itu apa sih? Dikasih hiburan. Untuk menghilangkan kerinduan kamu yang banget itu, kamu dikasih hiburan sedikit apa? Bisa menyaksikan
sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun nggak secara dohir. Caranya apa? Menyaksikannya dengan mata hati melalui ciptaan-ciptaannya Allah. Maka orang yang bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, kemudian dari ciptaannya dia bisa melihat tajalinya Allah, penampakan sifat-sifat Allah, maka bagi mereka ini obat, ini pelipur lara, penghibur kerinduannya. Ya Allah, ternyata Engkau maha baik, Engkau maha kuasa, Engkau maha mengetahui, Engkau maha kudrat irodat, Engkau maha sami'ul basir. Ini kerinduan gitu loh, terobati, hatinya bisa menyaksikan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kerinduan itu yang bagi hamba-hambanya susah untuk ditahan gitu, hingga Allah berikan mereka obat sebagai penghibur hatinya untuk sementara tidak bisa berjumpa secara langsung dengan mata kepalanya, tapi mata hatinya bisa menyaksikan segala sifat-sifatnya Allah melalui berbagai macam aneka ragam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun alam semesta ini menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menyaksikan Allah secara zahir, tapi Allah menjadikan kita tetap bisa menyaksikannya dengan mata hati, walaupun itu hanya dari belakang hijab, min warail hijab. Kayak ginilah, ente rindu sama seseorang, rindu pengen ketemu, ngelihat, tapi ente nggak bisa ngelihat. Terus ente tahu rumahnya, ente ke rumahnya, ente tahu dia ada di dalam. Maka dari tirai yang terhalang itu ente bisa mengetahui keberadaannya, hanya menemukan bayang-bayangnya, itu sudah obat luar biasa. Walaupun nggak ngelihat secara langsung, melihat kelebat, ya Allah, Masya Allah. Ini kalau dengar cerita Laila dan Majnun, Kes dan Laila gitu. Itu Kes itu kalau lihat, jangankan lihat kok Lailanya, lihat anjingnya Laila dia tergila-gila. Masya Allah, Laila, padahal anjingnya yang lewat, coba. Sepedanya Laila lewat juga, Masya Allah. Itu pelipur kerinduannya gitu loh. Jadi Allah menjadikan pelipur lara untuk orang-orang yang cinta itu melalui hijab. Alam ini hijab, tapi Allah ciptakan bayangan-bayangan untuk kamu bisa melihat Allah gitu. Dengan apa? Menyaksikan keberadaan sifat-sifat Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Dan orang-orang yang telah diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan sifat jalalnya Allah, sifat jamalnya Allah, maka itu adalah karomah yang telah diberikan Allah kepadanya. Itu karomah luar biasa. Jadi jangan kamu anggap keramat itu yang bisa jalan di atas air, keramat itu yang bisa sholat di atas pohon, keramat yang bisa kalau mau pergi-pergi cukup pakai air galon masukin ke mobil, itu baru keramat. Enggak. Orang yang senantiasa bisa menyaksikan Allah melalui hijab-hijab ini,
Itu keramat kata ulama. Kenapa? Allah telah membuka hijabnya gitu. Nggak banyak orang bisa begitu, nggak banyak gitu loh. Orang yang bisa menyaksikan tiap ada pergerakan ciptaan Allah, Masya Allah. Lihat ini, Masya Allah. Lihat ini, Masya Allah. Selalu bisa menyaksikan Allah dari berbagai macam ciptaan. Yang disaksikan apa? Sifat jalalnya dan sifat jamalnya. Apa sifat jalal? Sifat jalal, sifat keagungan. Sifat jamal, sifat keindahan. Kayak ketika kita melihat Palestina yang keadaannya begitu, kita melihat sifat keagungannya Allah, namanya sifat jalal. Yang Allah itu bebas menciptakan apa saja semaunya. Mau hamba itu sakit, mau hamba itu sengsara, mau hamba, Allah bebas maha kuasa menciptakan segala yang Allah maui pada hamba-hambanya. Nah, sifat jamal yang kayak apa? Sifat keindahan, melihat apa? Melihat hamba yang nikmat, sentosa, diberikan tanah yang subur, keindahan, diberikan harmonis, jadi ahli ibadah, diberikan banyak ilmu. Ini sifat jamal namanya. Sifat jalal, ente lihat ada orang kafir, orang yang maksiat, orang yang kesusahan, orang yang mati ditembak, mati kena gempa bumi, mati kena ranjau. Ini sifat jalalnya Allah, keagungan Allah. Allah bisa menciptakan segala sesuatu yang Dia maui. Maka dua sifat inilah yang disaksikan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang senantiasa bisa menyaksikan ini, maka dia bagian dari orang-orang yang mendapatkan karomah. Jadi jangan dianggap dapat karomah itu harus yang mendapatkan hal-hal yang di luar kebiasaannya orang-orang umum gitu loh. Ini juga di luar kebiasaan. Para ahli ibadah nggak semua dapat ini, ya. Tapi kamu bisa mendapatkan ini luar biasa. Ahli ibadah yang banyak itu nggak semua bisa mendapatkan ini. Tapi kok ada orang kok kemudian bisa mendapatkan, menyaksikan apa? Anugerah sifat-sifat Allah. Ini bagian dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang khusus, yang di hatinya betul-betul ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau cerita, oh ini kalau mau ketemu Allah itu ya bisa, tapi mati dulu kan repot ente. Coba banyak orang pengen ketemu Allah, rindu ketemu Allah, tapi jalannya disuruh mati. Sedangkan dia takut sama mati. Dia masih pengen hidup. Ini berlawanan nih, gitu loh. Rindu sama Allah harus mati, sementara dia takut sama kematian. Kan aneh. Oh ini pengen ketemu sama Allah, bisa mati dulu caranya. Nah itu mah ajakan. Ada cara Allah jadikan kamu nggak perlu mati dulu, nggak perlu. Tapi kamu bisa menyaksikan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sekedar apa? Bayangnya. Ini gambarannya begitu gitu loh. Nanti kalau cinta sama orang, rindu sama orang, nanti dari jauh melihat dia lebar, ya Allah, itu udah seneng bener. Apalagi kok bisa langsung tatap muka, oh, itu sudah anugerah luar biasa. Jadi melihat bayang-bayang yang berkelebat itu apa, kerinduan yang meledak-ledak itu reda, hilang, adem, tentram. Kayak orang itu merasa apa, sejuk gitu loh.
Makanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, hatinya tentram, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tenang. Lihat ada orang ribut, dia antem. Lihat ada orang demo, dia tenang. Bensin naik seliter 100.000, nggak ada masalah. Sarung sekarang harganya 2 juta, nggak apa-apa. Kalau harga naik, berarti Allah mau kasih duit tambahan buat beli, gitu, nggak usah ribet ngomong kok. Harga naik, belinya gimana? Nah, yang naikin Allah, ya Allah yang ngasih duit buat beli nanti. Kok ini bingung banget sih? Kayak Allah yang naikin, kamu yang beli sendiri, gitu, nggak bisa. Kalau Allah yang naikin harga, nanti Allah yang kasih duitnya buat beli, gitu. Lihat kejadian ini, tenang, tentram. Kenapa? Bisa melihat, oh di situ ada hikmah, ada karunia Allah, ada keuntungan yang Allah ciptakan. Kayak maunya, kenapa Allah nggak menghancurkan orang-orang Yahudi? Kenapa Allah nggak membinasakan orang-orang Israel, dimatiin semua aja? Kenapa? Kan bisa nggak? Lah kalau orang Yahudi Israel dihancurkan semua, ente kebagian apa? Ente kebagian enggak? Ya enggak. Lah dengan enggak dihancurkan begini, dia menghancurkan Palestina, ente kebagian apa? Bisa nyumbang, bisa bantu ke sono, dapat pahala doain, dapat pahala mensyiarkan. Kalau Israel dihancurkan sama Allah, selesai. Dapat apa kamu? Enggak dapat apa-apa. Jadi ini saya, Masya Allah, ya Allah, Engkau Maha Baik, ya Allah. Jadi dari keadaan yang begitu, kita bisa melihat ada hikmah di situ. Allah jadikan keuntungan untuk kita, bisa bantu ke sana, bisa jihad ke sana, dapat pahala ke sana. Allah bisa aja menghancurkannya langsung, gitu loh. Tapi ente nggak dapat apa-apa. Ada peperangan, alhamdulillah. Kenapa? Janda-janda banyak, Masya Allah. Ente mau nambah 1, nambah 2 bisa. Itu untungnya banyak. Kenapa kok ada peperangan? Nggak ngerti dia. Yang lakinya mati syahid, jandanya bisa ente kawinin, nolongin anak-anak yatim, gitu. Ini pahala semua. Jadi orang yang bisa melihat itu isinya keuntungan, ya Allah, Masya Allah, kebaikannya Allah. Ini namanya orang bisa memandang sesuatu yang orang lain nggak bisa melihat, gitu loh. Kalau ente ngelihatnya secara adi, secara pakai perasaan, emosional, ya isinya marah-marah semua. Udah ke pelabuhan, panas, udah ngurus dokumen, proyek gagal, stres, kurang ajar. Lah kalau kita tahu ini WMJ, ya seanteng, ya Allah jahit, ya Allah Maha Kuasa. Nanti ada gantinya lah, jalannya ada, tenang. Keluar, nggak dapat fulus, pulang. Bini cemberut, keluar lagi, itu aja, gak usah ditungguin yang cemberut keluar lagi, cari yang senyum, gitu aja. Ada bini cemberut ditungguin, ya repot tuh. Kalau bini cemberut tinggalin. Kenapa? Cari yang senyum. Lah kalau dia cemberut, kamu cemberut gimana? Berantem akhirnya. Kalau ada orang cemberut tinggalin, cari yang nggak cemberut, gitu aja. Gitu. Nanti harus bisa melihat begitu hikmah-hikmah, ya Allah ciptakan macam-macam begini. Ini keadaannya bagi orang-orang yang bisa mengenal WMJ, mengenal sifat-sifat Allah. Ini jadi hikmah, bisa memandang semua keberadaan anugerah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah kalau nggak begitu, isinya kamu stres. Coba ingat-ingat kamu sebelum ngaji ini dengan setelah ngaji ini beda apa enggak gitu loh. Hah? Bagaimana emosional kamu? Bagaimana sikap hati kamu? Bagaimana tenteramnya kamu? Artinya apa? Enggak mudah kecewa ketika menghadapi sebuah takdir gitu loh. Ketika ada yang pahit, ada yang enggak enak, ada yang ya sudah. Kenapa? Sutradaranya maunya begitu. Ente maunya A, maunya B, sutradara maunya C, ya sudah ikut aja. Ya Allah, ini maunya engkau ya Allah, pasti ada hikmahnya, nggak mungkin sia-sia. Oma khalaqta hadza batila, tidak ada yang diciptakan oleh Allah sia-sia, itu nggak ada. Yang diciptakan Allah pasti ada keuntungan di dalamnya. Hanya orang-orang khusus saja yang bisa melihat hikmah-hikmah tersebut. Lah, orang-orang khusus ini yang bisa melihat, dia dibuka hijabnya oleh Allah, sama saja dia mendapatkan karomah, mendapatkan kelebihan. Jadi karomah itu bentuknya nggak hanya tadi. Yang dalam kitab Dasuki kita baca, orang yang bisa membedakan antara hukum adi, hukum akli, hukum syar'i, itu orang-orang mendapatkan karomah namanya. Kenapa? Sedikit orang yang bisa orang kebanyakan memastikan pasti kalau saya begini pasti begini, kalau saya begini pasti begini. Ini ada orang yang enggak pasti, jais, boleh begini, boleh begitu. Itu orang keramat namanya. Nggak banyak orang tahu begitu gitu loh. Nah, bisa mereda apa yang dipastikan oleh orang ketika gagal, kecewa. Mau jadi lurah nggak jadi, bunuh diri. Hah? Mau nyalon DPR nggak jadi, rumah sakit jiwa. Hah? Mencintai orang gagal, main dukun. Hah? Kurang ajar memang, cinta gua ditolak, ribut. Nah, kalau orang tahu ini, Allah yang nentuin. Ente mau pacaran 99 tahun, kalau tulisannya nggak jodoh, ya nggak jodoh. Ente mau kerja, ngelamar kayak Prabowo berapa kali? Baru jadi presiden berapa kali itu? 4 kali atau 5 kali, nyalon lagi. Bukan berarti itu kan akhirnya jadi juga, nggak begitu. Memang tulisannya baru jadi tahun ini, bukan nih Tuhan mah sumpek, lihat dia minta lagi akhirnya dikasih. Lo kirain ada sumpeknya gitu. Emang tulisannya jadinya tahun itu gitu loh. Ini bukan berarti karena usaha kamu yang membabi buta, usaha kamu yang terus-menerus akan menghasilkan. Enggak. Kalau tulisannya ada, ya pasti akan jadi. Ada orang ngelamar PNS, tahun ini gagal, besok nyalon lagi, gagal lagi, nyalon gagal lagi, nyalon gagal lagi. Udah nggak usah PNS, PPSK aja, apa itu namanya? Apa? PPSK aja, kalau usah repot-repot, ngapot PNS segala, PPSK aja udah sama gaji. Tapi kan nggak dapat itu, tunjangan aja. Alah, ngapain gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang apa? Yang pertama, jangan sampai kita jadi orang yang tidak punya rasa rindu untuk melihat Allah. Gak punya rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah. Gak punya rasa rindu untuk berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rasa rindu untuk jumpa dengan mereka, dengan Nabi, jumpa dengan Allah. Ini hanya bagi orang-orang yang di hatinya itu punya cinta. Kalau di hatinya nggak ada cinta, gimana mau rindu ketemu sama Allah?
rindu ketemu sama Nabi gitu loh. Lah Allah kasih jalan, ya. Ente nggak ketemu sama Allah, tapi ketemu sama apa-apa ciptaan Allah. Ente nggak ketemu sama Nabi, ketemu cucu-cucunya Nabi. Ini pengobat pelipur parah namanya bagi orang-orang yang merindukan ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ini anaknya dimusuhi, cucunya dimusuhi, kan repot. Ini dijadiin obat oleh sebagian orang memusuhi, kan aneh namanya. Isinya dunia begitu. Jadi kita jangan ikut-ikut sama orang yang sedang dirinya dijadikan Allah keluar jalur. Ini namanya sifat jalalnya Allah, kemahaagungan Allah. Allah bisa menyesatkan hambanya, Allah bisa menjadikan hambanya keluar jalur. Harus bisa melihat, Masya Allah, Engkau Maha Agung ya Allah. Yang seharusnya jadi jalan untuk cinta malah jadi jalan untuk dibenci. Yang harusnya dicintai malah dimusuhi. Ini sifat-sifat jalannya Allah namanya, menggambarkan Allah Maha Agung bisa menjadikan hamba-hamba dengan jalan yang seperti itu. Ya, jadi hikmah hari ini kita bicara Allah mengetahui kerinduan hamba-hambanya dan Allah menjadikan jalan keluar untuk hamba-hambanya yang rindu kepadanya dengan bisa menyaksikan sementara sifat-sifat jalal dan sifat jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi orang-orang yang punya jalan ini, dibuka mata hati kita, ditajamkan mata hati kita, bisa selalu menyaksikan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengetahui mana yang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, bisa mengetahui hikmah-hikmah dari segala macam ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga ini menjadi pelipur hati kita, penghibur hati kita yang merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna naqtarabna wa annana asrabna ala ladha ashrafna fantub alaina taubatan sili kulli hauba Mastur lana aurati wa amini ra'ati wa ghafir lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani masairil hillani wa kulli di mahabbah Jiratina suhbah al-muslimina ajma'amina rabbi fadlan wa judan mannan labiktisabi minna bil mustafa rasuli aghabi kulli suli salam alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tasi suhbi walhamdulil ilbadi wa danahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.